Halo guys, masih bersama Bang Godit di sini. Dadah. Hari ini, gue tidak seperti biasanya. Gue memakai, biasanya gue memakai Piaggio Liberty. Hari ini gue pakai motor gue yang satu lagi, motor babe. Di sini pakai bokap. Uh, Scoopy FI. Tada. Kenapa gue pakai ini? Karena yang itu suratnya apa? Kalengnya habis. Jadi gue pakai ini. Uh, Scoopy yang ini udah FI, udah injeksi. Bedanya apa sih sama yang belum injeksi? Ada di sen sini, sen lampu headlamp sini, terus sen di depan juga berbeda, lebih sedikit futuristik. Kalau dilihat sedikit futuristik, jadi kayak konsepnya retro futuristik gitu. Terus dia di sini ada idling stopnya. Nah ini kuncinya juga udah ada alarmnya buat cari tahu di mana keberadaannya kayak. Oke. Terus kompartemennya dia cukup simple. Kalau mau buka seat ini tinggal dipencet aja. Nah, kompartemennya cukup lega, cukup untuk satu helm Scoopy yang bawaan atau helm-helm retro yang agak sedikit lebih kecil. Gue nggak tahu kenapa sekarang Honda pelit banget. Kita nggak dapat kunci-kunci, cuma dapat ini doang nih, kunci busi. Ini ada deck di situ, laci. Bukan laci, apa ya namanya ya? Ya itulah. Nah itu salah satu, ini menurut gue nih elemen yang sangat penting. Nah perbedaannya sama yang Scoopy 2012 yang udah injeksi juga, ini udah ada idling stop. Jadi kalau misalnya dia berhenti untuk beberapa menit gitu, dia akan otomatis mati sendiri gitu. Terus tinggal lo gas, habis lo gas nanti ini nyala nyala lagi gitu. Dan menurutku sih nggak akan makan bensin gitu, karena apa? Karena sistem starternya juga udah halus ya, pakai yang sistem idling stop ini. Kalau kita lihat nih, ini kalau yang Liberty kan berisik banget, kalau yang ini nyala gitu. Terus ini udah headlampnya juga udah otomatis, nggak pakai switch lagi. Sekarang kita lanjut riding hari ini. Nah untuk posisinya ini, posisi ridingnya ini lebih kecil daripada Liberty. Kalau dilihat posisi ridingnya lebih, untuk lebar sih kayaknya sama aja, lebar jok ini. Tapi untuk stangnya ini lebih kecil, terus ini lebih tinggi kalau dibanding sama Liberty. Ini dia agak sedikit lebih ke dalam stangnya. Oh. Ya, sudah di jalan, teret. Nah, ini untuk riding positionnya lumayan beda gitu ya. Kita cobain. Untuk lutut gue ini agak ke atas. Jadi kayak apa ya? Kayak gue lagi duduk di warung deh. Untuk tarikan sendiri jelas beda banget sama Liberty. Tapi untuk agility ini enak banget men. Ini ya cukup nyaman sih sebenarnya overall kalau untuk riding position di Jakarta. Cuma ini kayaknya agak keras aja nih joknya. Spionnya juga cukup lumayan, cukup lebar. Untuk mesin, nah tadi kita belum ngebahas mesin nih. Jeroannya nih, apalah arti motor tanpa jeroan yang gimana gitu kan. Ya, gurih-gurih nyoy. Nah, untuk kapasitas mesin sendiri dia 110. Nah, bedanya sama mesin Beat, walaupun cc-nya sama atau spesi, cc-nya emang sama tapi ada bedanya, yaitu kalau ini mesinnya itu udah SOHC. Sedangkan kalau Beat itu masih OHC. Jelas? Nah, nanti kita akan lihat nih
seberapa enaknya dia buat nyelip-nyelip di keramaian kota. Nah, bedanya sama motor ini Jepang, motor-motor Vespa gitu, Piaggio, remnya itu lebih empuk, jadi lo nggak perlu pakai tenaga gitu. Pinggirannya dikasih chrome, jadi terkesan retro, bulat. Dia cuma ada instrumen indikator lampu jarak jauh, sen, sama ini gue nggak tahu ini apa nih, idling stop mungkin. Terus ini mesin injeksinya, speedometer sama bensin sama kilometernya udah berapa. Udah cuma itu doang. Nah, ini nih idling stop. Nah, mati kan? Nah, tinggal digas. Kita cobain idling stopnya ini. Ini katanya fungsinya emang untuk mengirit bensin. Jadi kalau pada saat macet-macet gitu kita nggak perlu matiin, nyalain gitu. Justru yang kayak gitu malah ngabisin bensin. Nah, tapi ini karena teknologi starternya udah halus begitu, jadi ini nggak ngabisin bensin. Terus ini instrumennya cuma ada ini aja, sama ini instrumen lampu dekat jauh, sen, klakson, idling stop sama starter di kanan. Nah, kita cobain nih stop and go nya sekarang. Posisinya kebetulan tinggi-tinggi. Motor ini pun juga hentakannya beda banget sama Liberty-nya, sama Liberty gue. Menghentaknya itu masih lamban. Emang motor santai mau dipakai ngebut kacau. Kalau dilihat dari deck nih, deck kaki, ini masih lebih lebar ketimbang Liberty. Untuk shocknya nggak terlalu empuk sih ini sebenarnya. Malah lebih empukan, jujur sih empukan CS1 sih waktu itu. Nyaman banget kayak. Iya, menurut gue motor Honda yang paling nyaman gue pakai untuk shock breaker adalah CS1. Walaupun itu sport tapi kayaknya itu nyaman banget shocknya. Untuk kalau stop and go gini dia nggak terlalu capek, justru motor-motor kayak gini, motor-motor Jepang gini. Karena kenapa? Dia jelas remnya lebih soft, lebih lembut ya kan, tuh smooth gitu, lebih soft lagi, lebih smooth. Ya cuma lo jangan tekan banget nih, kalau yang buat orang yang kagetan bahaya juga sih nih motor. Cuma kalau buat gua untuk tinggi 170 ini agak sedikit jongkok sih riding postnya. Tapi overall untuk motor Jepang, untuk motor sekelas dia nih, ini udah benar-benar paling nyaman deh. Kalau gue compare sama dulu, gue pernah pakai Vino, gitu ya, Yamaha Vino. Itu Vino kecil banget, benar-benar kecil, kayak berasa motor mainan gitu, pakai itu tuh. Oke, jadi kesimpulannya motor ini untuk Scoopy 110 Fi. Overall untuk riding position ini nyaman, sangat nyaman untuk di kelasnya gitu ya. Jadi jangan samain sama ini juga ya, Goldwing. Jelas jauh, karena brakingnya juga smooth gitu. Jadi kalau kondisinya lagi lewatin jalan yang harus stop and go alias banyak polisi tidur, ini juga tidak capek gitu ya, karena kita nggak perlu ngeluarin banyak tenaga buat ngerem. Ini ngerem dikit aja udah ngerem kok. Untuk kapasitas mesin jelas ini juara di kelasnya, tapi jangan sampai sama Vario, jelas beda. Terus ini tadi untuk mesin, terus dia juga untuk mesin juga ada starternya itu lebih smooth, jadi nggak kayak yang cucu gitu, nggak, lebih smooth lagi, nggak kedengeran, malah tiba-tiba udah nyala aja. Oke guys, sekian vlog dari gue. Nanti dilanjut lagi. Insya Allah masih pakai Scoopy berhubung kaleng gue habis. Sekian dulu vlog dari gue. Jangan lupa di subscribe, di like juga. Kalau ada yang mau riding bareng boleh, silakan. Gue malah senang ada temennya. Oke, sekian dulu guys. See you later. Have a nice day and bye bye.